Hamas atau singkatan dari Harokat Al-Muqawamatul Islamiyah, yang artinya Gerakan Perlawanan Islam, adalah organisasi politik dan militer Palestina, didirikan pada 14 Desember tahun 1987. Kelompok ini muncul selama Intifada pertama, sebuah pemberontakan Palestina terhadap pendudukan Israel. Sampai saat ini, Intifada sudah terjadi sebanyak 3 kali dan masih berlanjut sampai sekarang. Pada periode Intifada pertama terjadi pada tanggal 9 Desember 1987 dan berakhir dengan Kesepakatan Oslo pada tahun 1993. Kesepakatan Oslo bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dengan menciptakan kerangka kerja bagi penyelesaian dua negara yang independen, Israel dan Palestina. Namun kesepakatan ini tidak mencapai tujuannya untuk mengakhiri konflik sepenuhnya dan menetapkan solusi final bagi konflik Israel-Palestina. Perundingan lanjutan dan peristiwa selanjutnya termasuk pembangunan pemukiman Israel di tepi barat, konflik Gaza, dan ketegangan lainnya telah membuat perjalanan menuju perdamaian semakin sulit. Kerusuhan Palestina yang berujung pada pecahnya Intifada pertama dimulai dengan pemukiman Israel di wilayah Palestina, memaksa warga Palestina untuk meninggalkan tanah mereka. Alasan lain pemberontakan Palestina ialah memburuknya ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Pada Intifada kedua jauh lebih kejam daripada yang pertama. Selama sekitar 5 tahun pemberontakan, lebih dari 4.300 korban jiwa terdaftar. Dan sekali lagi, rasio kematian Palestina terhadap Israel sedikit lebih dari 3:1. Pada bulan Maret 2002, setelah pemboman bunuh diri yang sangat mengerikan yang menewaskan 30 orang, tentara Israel meluncurkan operasi Defensive Shield untuk menduduki kembali tepi barat dan sebagian Gaza. 1 tahun kemudian Israel mulai membangun penghalang pemisah di tepi barat untuk mencocokkan penghalang serupa yang didirikan di Gaza pada tahun 1996. Juga membantu menekan pemberontakan adalah lebih dari 200 pembunuhan yang diarahkan negara terhadap operasi militer Palestina dan para pemimpin politik. Meskipun kekerasan hampir mereda pada akhir tahun 2005, kondisi yang menyebabkannya dalam beberapa hal memburuk. Aktivitas permukiman Israel di tepi barat berlanjut dan kontrol ketat ditempatkan pada pergerakan barang dan orang Palestina, menghambat pertumbuhan ekonomi dan negosiasi terhenti. Selain itu, otoritas Palestina kehilangan dukungannya di tengah tuduhan korupsi yang meluas. Banyak warga Palestina sekarang beralih ke Hamas yang memenangkan pemilihan legislatif tahun 2006 dan mengambil alih kekuasaan dengan paksa di Gaza pada 2007. Intifada ketiga juga disebut sebagai Operasi Al-Aqsa. Operasi Al-Aqsa adalah konflik berdarah Israel-Palestina yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Hamas melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza, menerobos tembok pembatas Gaza Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Sampai saat ini, intifada ini masih terus berlanjut. Hamas memiliki sayap politik dan militer, dan dikenal karena keterlibatannya dalam perlawanan bersenjata melawan Israel. Meskipun mendapat dukungan karena menyediakan layanan sosial, beberapa negara dan entitas internasional menganggapnya sebagai organisasi teroris, karena penolakannya untuk mengakui hak Israel untuk eksis dan sejarah kekerasan yang dimilikinya. Hamas didirikan oleh Sheikh Ahmad Yassin bersama dengan rekannya Abdel Aziz Al-Rantisi dan Khalid Mashal pada 14 Desember tahun 1987. Saat itu Sheikh Ahmad Yassin adalah seorang tunanetra dan mengalami kelumpuhan terhadap kakinya akibat dari olahraga pada masa mudanya, sehingga dia harus menggunakan kursi roda sepanjang sisa hidupnya. Ahmad Yassin merupakan seorang pejuang intifada pertama, serta rekannya Abdel Aziz Al-Rantisi dan Khalid Mashal merupakan pemimpin politik Palestina. Ahmad Yassin lahir di desa Al-Jawrah, pinggiran Al-Misdal, selatan jalur Gaza yang sekarang berada di dekat Ashkelon, Israel. Tanggal lahir Ahmad Yassin tidak diketahui secara pasti, namun menurut paspor Palestinanya, dia lahir pada 1 Januari 1929. Tetapi dia sendiri telah menyatakan sebenarnya telah lahir pada 1938. Pada masa kecilnya,
Ahmad Yassin dan keluarganya telah dipaksa menjadi pengungsi yang diakibatkan oleh perang dengan Zionis Israel pada tahun 1948. Zionis atau Zionisme sendiri adalah gerakan nasionalis Yahudi internasional yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan sebuah negara Yahudi di wilayah Palestina. Gerakan Zionis muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina dengan tujuan kembali kepada tanah nenek moyang mereka dan menghasilkan masyarakat eksklusif murni Yahudi untuk membebaskan diri dari antisemitisme dan penganiayaan yang terjadi pada mereka selama ribuan tahun. Antisemitisme sendiri adalah suatu sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi dalam berbentuk-bentuk tindakan penganiayaan, penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Fenomena yang paling terkenal akan antisemitisme adalah ideologi Nazisme dari Adolf Hitler, yang menyebabkan pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa. Sejak berdirinya Hamas pada Intifada pertama, Hamas didirikan dengan tujuan untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di wilayah yang saat ini dikuasai oleh Israel, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, dengan diwujudkannya divisi militer Brigade Izzeddin Al-Qassam dan juga melaksanakan program kesejahteraan bagi rakyat Palestina. Selain itu, Hamas juga terlibat dalam proses politik Palestina dan menang dalam pemilu legislatif tahun 2006, mengalahkan gerakan Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas, dan secara politis, Hamas menguasai jalur Gaza yang dihuni oleh sekitar 2 juta orang. Hamas mewakili struktur triparti dari pendahulunya, yang terdiri dari penyediaan layanan sosial, pelatihan keagamaan, dan operasi militer di bawah Dewan Syuriah. Secara tradisional, lembaga ini mempunyai 4 fungsi berbeda, yaitu 1. Divisi Amal Kesejahteraan Sosial atau dakwah. 2. Divisi Militer untuk pengadaan senjata dan melakukan operasi. 3. Dinas Keamanan. Dan 4. Cabang Media. Pada 6 Mei 2017, Dewan Syuriah Hamas memilih Ismail Haniyeh menjadi pemimpin baru menggantikan Mashal. Kerahasiaan organisasi ini dijaga ketat karena takut akan pembunuhan Israel dan untuk menyembunyikan kegiatan operasional. Secara formal, Hamas menyatakan sayapnya terpisah dan independen. Komunikasi antara sayap politik dan militer Hamas sulit dilakukan karena ketatnya pengawasan intelijen Israel dan adanya basis informan yang luas. Setelah pembunuhan Abdel Aziz Al-Rantisi, arah politik sayap militan terkadang berkurang, dengan komandan lapangan diberi otonomi diskresi dalam operasi. Sejak 2007, pasukan Hamas telah menduduki jalur Gaza. Dengan pasukan yang berjumlah sekitar 20-25 ribu pejuang, sayap militer Hamas dipersenjatai dengan senjata ringan, termasuk inventaris roket improvisasi, rudal dan anti-tank, dan kemampuan mortir. Hamas memperoleh senjata melalui pasukan penyelundupan atau konstruksi lokal dan menerima sejumlah dukungan dari militer lain. Pada tahun 2017, Hamas dan Palestine Islamic Jihad mengumumkan pembentukan ruang operasi bersama untuk mengordinasikan kegiatan sayap-sayap bersenjata mereka. Pada akhir tahun 2020, formasi itu terdiri dari 12 kelompok militan yang beroperasi di Gaza dan telah melakukan latihan bersama pertamanya. Jumlah pengeluaran pendanaan militer Hamas tidak bisa diperkirakan dengan pasti, berbeda jauh dengan militer Israel yang memiliki peringkat 12 di dunia. Syekh Ahmad Yassin, pemimpin spiritual dan pendiri organisasi Hamas, tewas dalam serangan udara yang dilakukan oleh Israel pada tanggal 22 Maret 2004. Ia dibunuh ketika keluar dari sebuah masjid setelah menunaikan sholat subuh di jalur Gaza. Serangan tersebut menggunakan pesawat tanpa awak atau drone dan menargetkan Yassin dengan rudal. Serangan tersebut menyebabkan kematian Ahmad Yassin bersama beberapa pengawalnya dan beberapa warga sipil yang berada di sekitar lokasi. Israel menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap serangan-serangan yang dilakukan oleh Hamas, yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Israel. Namun, tindakan pembunuhan terhadap Syekh Ahmad Yassin juga memicu kontroversi dan kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara, yang mengecam penggunaan kekuatan militer untuk menargetkan tokoh politik atau pemimpin agama.
Serangan tersebut telah memperumit situasi di Timur Tengah dan berkontribusi pada ketegangan antara Israel dan sejumlah pihak di wilayah tersebut. Setelah kematian Ahmed Yassin, penerusnya sebagai pemimpin Hamas adalah Abdel Aziz Al-Rantisi. Namun sayangnya, Al-Rantisi juga tewas dalam serangan udara Israel hanya beberapa minggu setelah kematian Yassin. Pada 17 April 2004, setelah kematian Al-Rantisi, Khalid Mashal kemudian menjadi pemimpin utama Hamas sampai tahun 2017 dan digantikan oleh Ismail Haniyeh. Setelah operasi militer pertahanan, yaitu operasi yang dilakukan oleh pasukan pertahanan Israel di jalur Gaza dari tanggal 14 hingga 21 November 2017. Hal ini terjadi akibat dari terbunuhnya Ahmed Jabari, kepala pasukan Hamas di jalur Gaza. Israel menuduh Hamas menggunakan anak-anak sebagai perisai manusia. Pemerintah Israel merilis rekaman video di mana ia mengklaim 2 gerilyawan ditayangkan ketika meraih lengan seorang anak muda dari belakang dan memegangnya untuk berjalan di depan mereka menuju sekelompok orang yang menunggu di dekat tembok, dan menggunakan dia sebagai perisai manusia untuk berjalan ke lokasi yang berbeda. Pada bulan November 2006, Angkatan Udara Israel memperingatkan seorang komandan Komite Perlawanan Rakyat, Muhammad Wael Barot, yang dituduh meluncurkan roket ke wilayah Israel untuk mengevakuasi rumahnya di blok kamp pengungsi apartemen Jabalia sebelum serangan udara Israel yang sedang direncanakan. Barot menanggapi dengan meminta sukarelawan untuk melindungi blok apartemen dan bangunan di dekatnya, dan menurut The Jerusalem Post, ratusan warga setempat, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Israel pun menghentikan serangan udara dan Israel menyebut aksi Hamas menggunakan manusia sebagai perisai. Menanggapi insiden itu, Hamas menyatakan kemenangannya dan Hamas berniat untuk membentuk rantai manusia di sekitar setiap rumah yang terancam pembongkaran. Dalam siaran pers 22 November, Human Rights Watch mengecam Hamas dengan menyatakan tidak ada alasan untuk memanggil warga sipil ke tempat serangan yang direncanakan. Benar atau tidaknya rumah sebagai sasaran militer yang sah, sengaja meminta warga sipil untuk berdiri dalam bahaya adalah terlarang. Setelah mendapat kritik, hak-hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa penilaian awal mereka adalah keliru. Mereka menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang tersedia, pembongkaran rumah sebenarnya tindakan administratif. Dilihat dalam konteks kebijakan lama Israel dari penghancuran rumah secara hukum, bukan tindakan militer, dan dengan demikian tidak akan jatuh dalam lingkup yang mengatur hukum permusuhan selama konflik bersenjata, yang telah menjadi dasar bagi kritik awal mereka terhadap Hamas. Sejak awal konflik Palestina-Israel, Indonesia selalu memimpin aksi solidaritas untuk kemerdekaan rakyat Palestina, baik itu dari faksi politik Hamas yang memerintah di jalur Gaza maupun Fatah yang memerintah di tepi barat agar terbebas dari penjajahan Zionis Israel. Bahkan, Hamas sendiri melalui kepala biro politiknya, Ismail Haniyeh, telah berulang kali mengirimkan sinyal untuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya, agar terus meningkatkan dukungannya sehingga bisa mengakhiri pendudukan terhadap wilayah Palestina yang telah dilakukan Zionis Israel selama puluhan tahun.